Pak, rekam atau rekamannya saya rusak dan seterusnya. Akhirnya nggak jelas gitu apa yang direvisi juga nggak tahu gitu kan. Saya juga waktu minta revisinya apa, mau saya baca dari awal sampai akhir kan juga nggak mungkin gitu. Ya, jadi tolong Anda pastikan bahwa ketika setidaknya ke saya lah, mungkin ke Bu Yani juga sama dan dosen penguji yang lain juga sama. Kalau Anda nggak buat berita acara, saya nggak mau periksa. Ya, juga yang lain teman-teman yang hari ini diuji, termasuk juga bimbingan saya nih, ya ada satu bimbingan saya. Jadi kalau nggak pakai berita acara dan berita acaranya nggak lengkap, saya nggak mau periksa. Ya, oke. Itu dari saya sebelum kita mulai. Oke, ini saya mulai ya. Jadi saya appreciate dengan idenya, idenya menarik sekali. Ya, out of the box. Variabel-variabelnya yang diteliti itu out of the box. Mungkin juga nggak kepikiran gitu ya, dan mungkin baru pertama kali di ITB Ahmad Dahlan ada mahasiswa yang meneliti mengenai pengaruh-pengaruh non-financial terhadap kinerja. Ya, cuma satu tadi faktor finansialnya. Yang lain itu faktor-faktor sosial. Ya, saya kira ini bagus sekali. Tapi ada beberapa kelemahan tentu saja, dan itu saya kira wajar ya. Mengingat mungkin masalah metodologi, ya masalah pengalaman ya, dalam hal melakukan research, ya memang belum terlalu banyak sehingga ada beberapa hal yang terlewatkan. Ya, oke. Pertama adalah metode atau alat yang dipakai untuk melakukan analisis adalah PLS. Kenapa menggunakan PLS? Baik, Pak. Eh, Sebenarnya di awal saya menggunakan eh, SEM-PLS karena berdasarkan saya konsultasi saya, Pak, sebenarnya tidak ahli di sini, tapi saya konsultasi dengan kawan-kawan katanya kalau sampelnya di bawah 100 itu menggunakan SEM-PLS, Pak. Ya udah nggak apa-apa, itu jawaban yang paling benar. Ya, jawaban yang kedua adalah ini biasanya sifatnya adalah eksploratif ya. Jadi memang penelitian yang baru secara apa namanya, secara eh area penelitiannya belum banyak yang melakukan. Tapi tolong itu dipastikan saja ya. Maksudnya dimasukkan ke dalam paper Anda atau dalam tesis Anda mengapa menggunakan PLS dan tidak yang lain ya. Oke. Pak. Tentu saja ada beberapa kelebihan yang lain ya, antara lain dengan jumlah yang kurang dari 100 ya, maka biasanya itu tidak hasilnya ya, hasil daripada surveinya itu tidak mengikuti atau kurang mengikuti distribusi normal yang merupakan salah satu syarat dari PLS ya, PLS covarian ya. Jadi apa namanya, biasanya kemudian menggunakan eh, menggunakan SEM ya. Kalau menggunakan SEM itu harus distribusi normal, sedangkan menggunakan PLS itu tidak perlu menggunakan atau tidak perlu terikat kepada distribusi normal. Salah satu syarat daripada distribusi normal adalah sampelnya banyak. Ya, sampelnya banyak. Jadi di atas 100. Oke. Yang kedua, saya lihat bahwa penelitian Anda ini adalah sintesis ya dari berbagai macam teori ya. Ada teori yang saya lihat itu ada teori stakeholder, mungkin karena apa namanya di situ ada apa itu pergantian politik ya atau Iya, Pak. peristiwa politik, Anda terus mengambilnya sebagai stakeholder teori. Kemudian ada agensi teori karena ada perubahan apa perubahan manajemen ya. Iya, Pak. Ada teori apa lagi satu lagi itu ya. Mungkin ada Legitimasi. satu lagi ada teori finansial ya, yaitu range apa product range ya, diversifikasi produk dan credit risk. Nah, saya tanya sekarang, Anda sudah pernah lihat nggak stakeholder teori? Udah pernah baca? Stakeholder tadi, Pak, pernah yang teringat saya, Pak, bahwa itu kan stakeholder itu teori pemangku kepentingan, bahwa Ya. eh, mohon maaf, Pak, kan yang saya tangkap bahwa Bang Sumut, pokoknya kan lembaga itu banyak yang mempunyai kepentingan terhadap lembaga Oke. itu. Logiknya benar, cuma saya tanya, kalau stakeholder teori itu sebenarnya bunyinya gimana? Atau oke lah, yang paling gampang mungkin agensi teori aja deh. Agensi teori itu bunyinya gimana? Agensi teori itu, Pak,
bunyinya adalah hubungan antara prinsipal dan agen, bahwa agen itu tugasnya adalah memaksimalkan nilai perusahaan, Pak, nilai pemegang saham. Oke, oke. Prinsipnya seperti itu. Ya, Pak. Sudah pernah lihat modelnya belum? Belum, Pak. Jadi kalau melakukan sintesis itu nggak seperti Anda gitu ya. Oh ini miripnya agency teori, oh berarti ada penggantian penggantian sorry tadi penggantian direksi. Oh ini pakai agency teori terus kemudian Anda oh ini berdasarkan agency teori nggak gitu. Ya. Siap, Pak. Agency teori itu kalau dilihat itu ada beberapa variabel. Begitu pula stakeholder teori ada beberapa variabel. Model-modelnya banyak sekali. Ya satu lagi apa tuh? Teori finansial ya. Nah begitu digabung itu nggak boleh comot ya. Oh ini hanya faktor ini saja dipakai, faktor ini saja dipakai. Melakukan sintesis itu tidak seperti itu. Agak ribet ya, sintesis itu agak ribet ya. Jadi tidak semudah yang Anda bayangkannya. Jadi sebenarnya teori-teori yang Anda gunakan itu sebenarnya hanya comotan aja. Ya, kalau gini kesan saya hanya mencomot aja, mencocok-cocokkan. Mungkin waktu eh, eh, Mas Sanusi ini punya ide untuk menulis tesis. Oh, kira-kira variabelnya ini karena ada peristiwa menarik. Anda kerja di sana kali ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kerja di Sumut ya. Iya, Nah, Sum. jadi ada peristiwa menarik, kemudian ada fenomena, dengar-dengar, wah ini pasti menarik nih. Ini pasti ada perubahan-perubahan karena biasanya kalau di BUMD kan apa namanya penggantian penggantian pejabat itu kan terkait dengan penggantian pejabat di BUMD ya, terkait dengan penggantian pejabat di pemerintahan. Oh ini Iya, pasti Pak. ada pengaruhnya. Atau mungkin teman-teman Anda, wah nanti ada ini begini, ada ini, ada keresahan, ada apa segala macam. Ya kita buat penelitian deh. Nah, kemudian apa namanya? Ini yang cocok teorinya apa ya? Jadi cocok-cocokan gitu. Iya, Pak. Idenya dulu baru dicocok-cocokologi ya. Jadi bukan sintesis. Ya. Bukan sintesis ya. Kalau sintesis nggak seperti itu. Nah, akibatnya adalah dalam hal penyusunan kuesioner. Coba Hmm. tunjukin kuesionernya. Di lampiran. Boleh ditunjukin ke saya? Baik, baik, Pak. Atau mungkin di bab 3 kalau ada penjelasan mengenai operasional variable. Atau di bab 3 saya lihat tuh ada operasional variable. Coba tunjukin operasional variabelnya. Di bahan presentasi kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Ini, Pak, saya Di share, Pak. tesisnya aja. Baik. Tesisnya aja. Di operasional variable. Ada tabelnya tuh. Tunjukin. Di bab 3 ada. Nah ini ya. Oke. Referensinya Gumai 2014. Ya, definisi operasionalnya ini, indikatornya election cycle dan keterlibatan politik petahana. Oke. Em, apakah indikator di Gumai 2014 ini, ya, apakah ada kuesionernya atau Anda hanya mereferensi ke Gumai 2014? Maksud saya di penelitian Gumai ini memang ada apa namanya kuesioner yang dilampirkan. Tidak, tidak ada, Pak. Oh, jadi terus indikatornya itu indikator apa? Indikator ini, Pak, saya lihat juga, Pak, dari indikator yang dibuatnya adalah election cycle dan Oh, time. indikator ini ada di Gumai, Iya, iya, Pak. tapi kuesioner Ya, terkait dengan indikator ini nggak ada. iya, Pak. Betul, Pak. Jadi waktu buat kuesioner gimana caranya? Saya baca-baca, Pak, dan Buat sendiri. buat Anda sendiri, buat Pak. sendiri, Iya, Pak. referensi sendiri. Oke, Iya, sekarang tunjukin kuesionernya. baik, Pak. Nah, ya ini ya, kuesioner yang eh, ya risiko kredit boleh itu. Kebetulan risiko kredit ini keahliannya saya dan keahliannya Pak Yana nih. Oke, kuesioner kredit. Apa tadi? Risiko kredit. Mana risiko kredit? Oke, tinggi rasio NPF secara langsung berdampak negatif terhadap profitabilitas Bank Sumut. Pasti jawabannya 5 kan? Iya, Pak. Ini by the way siapa respondennya? Respondennya, Pak, pejabat-pejabat cabang, Pak, pemimpin cabang dan wakil pemimpin cabang. Oke, berarti karyawan ya? Iya, Pasti jawabannya 5 kan? Nomor satu itu. iya, Atau Pak. 4 atau 5 ya? 4545 biasa, Pak. Kemudian peningkatan cadangan kerugian, ini juga pasti 45 kan? Iya, Pak. Nah,
Kalau Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5 ini lebih lebih memperlihatkan dampak atau kondisi. Dampak atau kondisi. Dampak, Pak. Ya. Sebenarnya harusnya dampak atau kondisi yang ditanyain. Kondisi, Pak. Iya. Ya, jadi harusnya yang ditanyain kondisinya sekarang gimana nih, Sumut? Apakah eh, risiko kreditnya sedang naik atau sedang turun atau sedang biasa-biasa aja kan gitu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Nah, itu kelemahan daripada kuesioner yang dibuat sendiri. Hmm. Boleh saja dibuat sendiri, Anda buat sendiri, tapi itu kemudian prosedurnya susah sekali. Karena kemudian nanti ada validitas ya, face validity, ada segala macam ya, prosedur-prosedur yang harus dilalui ya, termasuk juga nanti uji Cronbach-Alpha dan seterusnya. Kebetulan di bab 4 Anda nggak ada, nggak ada semua lewat ya. Terus tiba-tiba muncul ke ya ada memang ada inner model apa tuh tadi ya, outer model ya segala macam. Tapi kok saya nggak lihat itu detailnya ya. Kemudian tiba-tiba ada uji hipotesis. Ya, hipotesisnya kebetulan ada yang diterima, ada yang tidak. Ya. Ya, uji hipotesis itu ya terakhir lah, itu paling gampang lah ya, nggak susah ya. Kan saya yakin, saya kelihatannya uji PLS juga mungkin Anda minta tolong vendor ya ngerjain. Nggak apa-apa di Iya, Pak. vendor. Ya, Pak. Nggak, Gitu. saya juga nggak pernah ngerjain sendiri kok. Minta ahli pengolah data aja. Yang penting kita bisa baca datanya, kita nyerahin datanya dengan benar ya. Kemudian apa namanya prosedurnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah kita bilang, ini salah, dia harus perbaiki begini. Kemudian setelah datanya ada, kita bisa baca ya. Karena saya juga nggak bisa ngerjain pakai itu apa Smart PLS atau apa gitu, saya nggak ngerti juga. Tapi saya tahu cara bacanya, nggak ada masalah. Ya, itu oke. Cuma kita harus tahu. Ya. Contoh misalnya, uji hipotesis. Uji hipotesis itu nggak perlu Anda tahu tuh caranya masukin kodenya itu di Smart PLS. Tapi coba tunjukin tabel uji hipotesisnya. Belum uji bismillah, Pak. Ya ada tabelnya di bab 4 itu atau mungkin di presentasi Anda. Yang barusan aja dinaikin. Oh, iya, Pak. Ada kan? Ada, Pak. Sebelum, nah ada di bab 4 ya. Nah, ini pertanyaan terakhir deh sebelum Bapak dan Ibu yang lain ya. Oke. Ini, Pak. Nah, ini hipotesis. Uji hipotesis. Kan variabelnya itu ada yang direct, ada yang moderasi. Ya. Iya, Pak. Variabel laten ya. Variabel latennya kan ada yang hubungannya direct, ya, ada hubungannya moderasi tidak langsung. Nah, bedanya ini kan ada yang tidak langsung, mana tuh yang tidak langsung? Hipotesis berapa yang tidak langsung? Oh, nggak ada. Ini Anda direct semua. Oh, Iya, direct semua ya. Ya kan? Mestinya ada yang moderasinya. Moderasi itu adalah hubungan antara apa? Misalnya risiko kredit dengan ini ada kucing bunyi. Oh, sebentar ya. Dari kucing peliharaan. Ya, sorry. Ya, itu moderasinya nggak kelihatan yang mana. Kan moderasi itu kelihatan panahnya juga harus kelihatan. Yaitu hubungan antara misalnya ya, antara risiko kredit dengan penggantian direksi dan kemudian kinerja itu panahnya harus kelihatan tuh. Jadi satu garis, jadi ada tiga, ada di tengah-tengahnya kelihatan. Ini nggak ada nih, oh, baik, Pak. Saya perbaiki, Pak. ya. Ya, Pak. Kemudian iya kalau nggak ada, kemudian di pembahasannya juga jadi nggak muncul. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya nggak ada. Kemudian jadi gimana dong moderasinya itu? Jadi hubungannya hubungan langsung semua nih. Padahal judulnya moderasi. Baik, Pak.
Nah, nah, kalau begitu ya tolong disempurnakan ya. Kemudian em, juga harus ditunjukkan. Saya sebenarnya mau ngomong begini, harus ditunjukkan bahwa testing ya, hipotesis testing untuk moderator variabel itu berbeda dengan yang apa namanya laten variabel yang punya hubungan direct itu berbeda. Tadinya saya mau nanya itu, jadi kalau nggak ada jadi gimana? Mau nggak jadi nanya, memang nggak ada. Ya, Pak. Ya, belum dikerjakan. Ya. Kalau belum dikerjakan berarti Anda harus kerjakan ulang. Ya, jadi di bab 4 itu coba minta sama sama yang membantu Anda. Ya, eh, tahap-tahapnya harus ditunjukin. Ya, kalau pakai PLS itu nanti ada proses bootstrapping segala macam. Kalau memang apa namanya variabelnya ada yang bukan variabel, item ya, instrumennya ada yang nggak cocok, ada yang kurang bagus, itu bootstrapping dikeluar-keluarin tuh, Baik, ya. Kemudian apa namanya, jadi prosesnya itu dari awal sampai akhir kelihatan. Nah di bab 4 itu harus ditunjukin itu ya. Karena ini kan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu proses dari pelaksanaan uji statistiknya tuh harus harus lengkap dari ujung ke ujung ya. Jangan cuma tiba-tiba hasilnya aja ya. baik, Jadi dari mulai pengujian inner model yang cukup lengkap ya, kemudian outer modelnya juga lengkap ya. Dari kalau memang ada bootstrappingnya, perubahan perubahan apa namanya modelnya ya, itu dari awal sampai akhir itu kelihatan. Ya karena nggak mungkin dalam PLS tiba-tiba jadi gitu. Yang Anda tunjukin tuh tiba-tiba jadi aja program ininya apa namanya model akhirnya. Enggak, itu jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Harus lengkap baik, ya. Pak. Baru nanti Anda boleh menyimpulkan ya. Baik, Bapak. Baik. Saya kira itu ya. Nanti yang lain Ibu penguji yang lain silakan menanyakan yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dr. Oka. Mungkin Mas Sanusi perlu juga lebih teliti ya. Jadi pertanyaan Pak Dr. Oka tadi dicatat semuanya. Baik, Pak. Siap, Pak. Juga tadi variabel moderasi Bapak udah ngitung tapi nggak ada tabelnya sebenarnya. Lihat halaman bawahnya itu ada ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Selanjutnya Bu Yeni, hampir silakan Dr. Yeni. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Muhammad Yana Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, saya ucapkan dulu nih selamat apresiasi ya kepada Pak Ahmad Sanusi. Ini angkatan tahun berapa, Pak? Angkatan tahun 2021, Bu. Oh, 2021 ya. Gelombang Merdeka. 2021. Oke, jadi udah semester akhir ini ya, Pak ya. Iya, Bu. Semester akhir. Saya rasa hari terakhir juga ini. Oh, harus harus segera menyelesaikan studinya di Ahmad Dahlan ya. Iya, Bu. Eh, Pak Ahmad Sanusi kerja di BPD Sumut ini. Iya, iya, Bu. Di sini, Bu. Oh, Di Syariah. oke. Eh, Namanya emang Bank Sumut UUS, BPD Sumut UUS atau UUS BPD Sumut, Pak? Nama banknya. Bang Sumut Uus, Karena Bu. sebelumnya saya juga ngambil data di UUS seluruh Indonesia untuk riset saya. Nah, itu di OJK-nya terdaftar UUS BPD Sumatera Utara. Nah, mungkin bisa Bapak cek kembali ya Pak untuk nama dari objek yang mau Pak teliti ini nih. Karena nanti kan akan dipublikasikan tesisnya. Baik, Bu. Minta disesuaikan kembali nama nama objek penelitiannya ini ya. Karena agak janggal aja ketika disebut BPD Sumut UUS ya. Karena kan dia bagian dari unit usaha unit usaha syariah dari BPD Sumutnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi yang Siap. menjadi objeknya adalah UUS-nya nih ya. Iya, Bu. Kita sepakati dulu UUS adalah objek penelitiannya. Nanti Bapak bisa cek lagi itu di tesisnya. Saya baca beberapa tadi yang menjadi objeknya itu adalah pihak manajemennya. Nanti akan ketemu Pak di bagian metodologinya. Kemudian karena ini tahun angkatan 2021, seingat saya di pasca itu sudah mengalami perubahan buku panduan ya. Jadi Bapak masih mengikuti buku panduan yang lama.
Iya Bu. Mengikuti buku panduan yang lama nggak Pak dalam penulisan tesisnya? Iya Bu, di awal tahun 2019 saya ikuti Bu. Nah, ini udah mungkin terlewatkan ya Pak ya. Ini terkait Hmm. dengan sistematika penulisan dulu nih. Karena ada beberapa bagian yang terlewatkan, kemudian ada yang Bapak tambahkan. Mungkin dicek kembali buku panduan penulisan tesisnya, karena itu kan ibaratnya adalah kitab sucinya ya Baik Bu. dalam penulisan. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya ya gampang lah Bapak perbaiki ya. Seperti apa nggak ada batasan masalahnya. Abstraknya saya juga belum ketemu nih, belum jadi Oh apa iya. emang terlupakan? Iya Bu, siap Bu. Saya perbaiki segera Bu. Ya, abstraknya belum ada ya. Iya Bu. Oke, nanti ditambahkan kembali abstraknya karena kan itu juga penting ya Pak ya. Sebelum orang baca utuh, yang pertama dilihat itu membaca secara keseluruhannya pasti dari abstrak. Kemudian eh, pernyataan novelty-nya nih saya menarik ya. Ada di bagian masih di bab berapa bab satu ya ada pernyataan novelty yang Bapak sampaikan. Apa kira-kira novelty dari riset ini? Ya Bu, novelty-nya Bu. Mm-mm. Ya, novelty-nya Bu, yang dari beberapa, sebenarnya kan yang pertama eh, saya membaca referensi, terus saya coba juga pakai post paper. Ya, belum banyak menggunakan variabel ini Bu, terutama di pergantian direktur utama sebagai variabel moderasi Mm-mm. di khususnya di UUS-nya BPD. Nah, tapi untuk Tapi di riset yang lainnya ada ya. yang lainnya ada Bu. Tapi pergantian direktur utama ini masih belum Bu. Ya sebagian itu paling banyak di perusahaan-perusahaan. Kalaupun ada saya lihat di perusahaan-perusahaan publik, nah, itu yang Mm-mm. paling banyak. Tapi kalau memang di UUS Oh, tersendiri belum ada Bu. oke, penggantian direktur utama ya sebagai bagi Bapak itu adalah novelty dari sisi variabel penelitiannya menambahkan direktur utama itu sebagai variabel moderating ya. Iya ya Bu. Oke. Kemudian nah coba di novelty-nya di halaman 13 itu menarik bagi saya adalah pada saat Bapak menyebutkan kebaruan itu dari sisi objeknya nih yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian ilmiah fokus pada UUS BPD ya. Iya, Sementara dari riset-riset sebelumnya banyak juga yang kita temukan bahkan skripsi ya. Ada yang menelitinya di UUS ini ya, Sumut ini. oh, iya. Kemudian eh, apa lagi nih Pak novelty-nya? Dari Ya, sisi apa lagi novelty-nya? ya itu tadi Bu karena kan gini dia konteks. Jadi di kaitannya nanti dengan konteks politik lokal Bu kan gitu ya kan. Jadi Hmm. sebenarnya kan berbeda mungkin dengan politik secara umum. Ya mungkin kalau pemilu apa itu kan kalau ke perusahaan-perusahaan BUMN itu pengaruhnya itu pergantian presiden, pergantian menteri BUMN. Tapi memang kalau di BUMD tersendiri itu kaitannya lebih banyak ke pilkada, Bu. Nanti siapa gubernurnya? Nah, Hmm. nanti gubernurnya ini pasti nanti direksinya ini. Jadi kalau umpamanya kayak kami di kalangan-kalangan karyawan, aduh, nanti kesejahteraannya bagaimana? Kira-kira seperti itu. Kinerja bank nanti bagaimana? Karena memang banyak juga memang ditemukan. eh, Ya ini memang kalau memang pengalaman di lapangan, Bu, yang saya lihat ganti direksinya, memang ganti gubernur, ganti direksi, memang sebagian besar direksi itu banyak juga adalah orang-orang yang terkait dengan apa, Bu, dengan terkoneksi politik dengan eh, pemegang saham pengendali atau gubernur. Oke, pengaruhnya terhadap kinerja bank itu apa Pak? Ketika terjadi penggantian direksi, kinerja bank ini Bapak mengukurnya pakai apa? Kebetulan kan Bu, ini kan penelitiannya per apa ya, penelitian persepsi. Ya, artinya kan mengukurnya Hmm. itu yang indikator yang saya gunakan itu ya termasuk di kinerja keuangan, terus Kinerja keuangannya apa? ya Dari di profitabilitas kah pro, atau dari pro- apa? profitabilitas Bu di laba. Oke. Terus ada juga Terus kemudian kinerja di efisiensinya,
Memang Bu, Mm-mm. yang kami rasakan ganti direksi makin efisiensi saat ini Bu. Terus kinerja sosial Makosid Syariah dan kepatuhan syariahnya Bu. Memang itu yang Oh, itu semua digunakan ketika Bapak mau mengukur apa input data dengan menggunakan SEM PLS tadi. ya Bu, yang itu saya buat di kuesionernya Bu. Tapi memang tadi ada apa ya Bu, belum apa ya karena Nah, memang tidak ketika secara teknis. ketika dia menggunakan kinerja keuangan tadi, kuesioner, kenapa makanya kuesioner nggak ngambil data dari laporan kinerja keuangan? Misalkan dari sisi profitabilitasnya, atau tadi NPF-nya, atau seperti apa? eh yang saya gunakan ini kan Bu karena memang apa ini saya makainya hanya persepsi aja Bu. Pokoknya masih persepsi pegawai. Bukan pakai rasio saya bukan karena saya ukurnya pakai eh, skala Likert ya saya hanya menanyakan Hmm. ke beberapa pegawai bagaimana kira-kira umpamanya eh, peristiwa politik ini terhadap eh, kinerja Bank Sumut. Nah, kira-kira seperti itu. Bu. Di eh, apa ya di kuesioner misalnya yang saya buat eh, misalnya kinerja keuangan Bank Sumut dalam beberapa terakhir menunjukkan tren yang positif. Terus Bang Sumut telah berhasil mencapai tujuan makosid syariahnya. Kira-kira seperti itu yang saya buat. Hanya persepsi, Bu. Itu daftar pertanyaan yang disampaikan ya, atau angketnya? Iya, itu angketnya, Bu. Ada angket ya. Ya, Nah, kenapa? Oke, kenapa muncul muncul pertanyaan saya tadi ada karena di dalam tesis Bapak ini tidak terlihat sama seperti yang sampaikan Pak Dokter Oka tadi ya. Dari variabel itu Bapak tidak turunkan ke indikator. ya, Nah, jadi indikatornya itu kan nanti akan muncullah pertanyaan-pertanyaannya. Karena tadi dari angket yang Bapak tampilkan itu sangat sederhana sekali ya ya, pertanyaannya gitu. Karena judulnya wow, peristiwa politik, kinerja keuangan itu kan sangat besar ya. Karena tadi kinerja keuangan itu kan bisa dilihat dari sisi laporan keuangannya, karena itu sudah ada data kuantitatifnya. ya, ya. Kalau tadi Bapak menggunakan hanya angket saja, hanya persepsi, nah tingkat validitasnya gimana nih? Ketika dia menjawab bahwa tadi apa berdampak positif, berdampak negatif. Nah, gimana cara Bapak memvalidasi bahwa jawaban dari angket itu benar atau tidaknya? Nah, kan Baik. lebih baiknya ketika lihat dari laporan keuangannya, kan kita butuh ya laporan keuangan untuk memvalidasi jawaban oh berdampak positif, positifnya apa? Misalkan terjadi penurunan NPF tadi atau profitabilitasnya mengalami peningkatan. Nah, itu kan bisa kita buktikan dari jawaban angket tersebut kita bandingkan dengan yang ada di laporan keuangan. Nah, karena di sini tidak ditemukan tadi itu ya. Jadi penyusunan angket daftar pertanyaan Bapak itu hanya dasarnya dari mana? Dari teorika atau dari mana? Ya, Atau saya hanya suka-suka aja ya nanya ChatGPT atau AI lah apa pertanyaannya. Karena saya membaca ada beberapa algoritma AI di sini ya. ya baik, Bu. Nanti insya Allah saya perbaiki, Hmm. Bu. Saya Oke, perbaiki. kalau memperbaikinya Bapaknya berangkat lagi kan bahaya Pak ya, butuh waktu lama lagi nih. Apalagi tadi di dalam pengolahan datanya dengan menggunakan sampel S ya. Karena tidak muncul tadi indirectnya. Saya juga nyari-nyari kenapa ini ada variabel moderasinya tapi tidak ketemu hasil indirectnya atau hubungan tidak langsung pengaruh tidak langsungnya. Nah, itu kan tergantung kepada model yang Bapak gunakan. Otomatis Bapak harus running lagi nih datanya dari awal, mulai menyusun modelnya lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti akan ketemu itu Pak. Eh, Kalau datanya sudah lengkap, running data mas sebentar ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ini Bapak olah data sendiri. Tidak, Bu. Saya eh, belajar sama orang, Bu. Minta tolong ke kawan, Bu. Nah, ya, mungkin tadi ya sesuai dengan saran Pak Dokter Oka tadi ya, tahapan-tahapan SEM-nya itu jelas ya. Mulai dari outer modelnya, inner modelnya, nah itu runtun ya Pak ya, sehingga nanti hasil temuan riset ini atau tesis ini orang bisa mempercayainya atau validasinya kuat ya. Karena Baik. kan ini kuantitatif ya, jelas teknik analisisnya, apalagi Bapak tadi memunculkan Davos Viewer. Nah ini keren banget ini ketika di latar belakang ya ada Davos Viewernya juga. Wah ini benar-benar riset ini berusaha mencari celah atau gap risetnya tadi melalui
fast viewer tadi. Cuman terputus aja di latar belakang itu fungsi fast viewer itu apa di sana karena sudah ada gambarnya udah selesai gitu aja. Jadi apa fungsinya Bapak menampilkan hasil dari fast viewer itu mungkin bisa dideskripsikan lagi di latar belakangnya atau eh, bisa juga fast viewer itu hanya membantu untuk memetakan pola riset Bapak ini dengan riset-riset sebelumnya karena kajiannya kebanyakan dikaitkan dengan apa. Nah, mungkin bisa disimpan atau di skip, kemudian hanya menampilkan perdebatan akademiknya saja yang ada di latar belakang tersebut. Baik, Bu, baik, Bu. Eh, Nah, di desain penelitiannya di bab 3, saya juga membaca kenapa muncul ada di sini eh, variabelnya itu adalah kepemimpinan transformasional, Pak. Oh, baik. Baik, Bu. Mohon maaf, Bu. Karena Hmm. memang itu kesalahan saya, Bu. Nanti saya perbaiki lagi. Memang di awal dulu saya mau rencana memakai kepemimpinan transformasional. Terus setelah diskusi dengan dosen pembimbing saya, eh, Hmm. mungkin sekali saya memang dijelaskan beliau, makanya saya tertarik dengan ini, Bu, dengan eh, pergantian direktur utama ini. Memang waktu proposal itu saya pernah ngajukan ini, Bu. Oh, Maksudnya jadi terlewat lupa ini. edit ya. Ya, mohon maaf, Bu. Oke. Kemudian juga masih di bab 3 untuk definisi variasionalnya mungkin Bapak tambahkan ya menggunakan referensi dari mana ini ketika mendefinisikan setiap variabel yang Bapak gunakan ya. Baik, Bu, baik, Bu. Oke. Kemudian, nah di objeknya nih, tadi objeknya adalah Langsung, UUS BPD ya, Sumut ya Pak. Nah, ya. di halaman 38 itu objeknya Bapak tuliskan adalah pimpinan cabang. Oh, iya, ya. Objek dalam penelitian ini sebenarnya itu kan adalah respondennya Bapak. Yang Ya, menjadi respondennya, Bu. objeknya adalah UUS-nya ya. Ya, ya, Bu. Nah, di di bab di bab 3 ini ya. Nanti dicek kembali eh, penempatan eh, objek penelitian itu ketukar dengan respondennya ya. Baik, Bu. Nah, di bawahnya juga populasi nanti diperbaiki lagi Pak. Populasinya seluruh pimpinan cabang. Sampelnya adalah apa ini Pak? Kalau Sampelnya, sampel penelitiannya sampelnya populasi sama dengan sampelnya, Bu. Sampel jenuh aja, Bu. Semuanya saya ambil, Bu. seluruh pimpinan cabang apalagi nih dari Wak 22 unit ini ya. ya, wakil pemimpin cabang. Terus Berapa lama penyebaran angketnya Pak? pelajaran angketnya, Bu, 2 minggu, Bu. Oh, dua minggu dengan waktu yang sesingkat itu ya, Bapak bisa mencapai 22 unit ya, UUS, Iya, 6 Bu. kantor cabang, 16 cabang pembantu. Iya, Bu. Ini luar biasa nih. Kemudian di teknik pengumpulan datanya nih, metodenya survei. Sementara yang Bapak sebarkan adalah kuesioner Benar. angket. Jadi kan ada Iya. dua hal ya. Yang benar yang mana ini Pak? Saya pakai kuesioner, Bu. Nah, jadi metode surveinya ini apa nih? Salah ketik. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, diperbaiki lagi. Sama teknik analisis datanya SEM-nya ya, tahapan-tahapan yang tadi ya Pak, di bab metodologi itu harus kita tampilkan juga. Baik, Bu. Hmm. Nah, kemudian di bab hasil. Bab hasil. Hmm. Di bab hasil pada bagian interpretasi, karena tadi SEM sudah dibahas ya Pak, yang nanti diperbaiki aja. Di bab hasil itu diinterpretasi teori-teori yang digunakan di bab 2 itu fungsinya buat apa Pak Ahmad Sanusi? Ya, Bu. Saya harusnya dibandingkan dengan ini, Bu. Dengan pembahasannya nanti, Bu. Hmm. Bunyi nggak itu di bab 4-nya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, jadi ada Iya, yang Bu. harus ditambahkan Baik, lagi Bu. ya. Iya, Bu. Karena fungsi teori itu bukan hanya buat nambahin jumlah halaman aja Pak.
Psikoanalisisnya itu ada di bab 2. Ya, nanti Bapak tambahkan pada saat interpretasi. Kemudian bagaimana dengan riset-riset lain yang mendukung terhadap temuan Bapak ini gimana? Kan ada ya riset-riset Ya, terdahulu, penelitian terdahulu yang sudah disajikan di sini, penelitian terdahulu yang relevan ya. iya, Nah, iya, Bu. siapa nih yang mendukung riset Bapak? Baik, Bu. Eh, Jadi itu mungkin ya ada beberapa catatan dari saya, terutama di bab hasil dan metodologinya ini ya Pak ya. Baik, Bu. Diperbaiki. Kemudian teknis penulisan, penulisan judul, gambar, sama tabel itu kan berbeda. Tabel di atas, gambar di bawah, kutipan-kutipan, ada yang satu paragraf itu hanya satu paragraf, satu kutipan. Nanti ada di beberapa halaman saya temukan. Nah, ini kaitannya dengan teknis penulisan. Baik, Bu. Saya perbaiki, Bu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Beberapa masukan dan juga mungkin eh, harus beberapa perbaikan ya Pak, terutama di bab hasil ya. Saya Ya, kembalikan Bu. kepada Bapak Dr. Yana, dipersilakan Pak. Terima kasih, Pak. Terima Masih, Dokter Yeni. Tolong dicatat ya, Pak Sanusi ya. Masukannya tadi bagus-bagus tuh. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Dan nanti dikoreksi, ditambahkan ketika koreksi tesis gitu. Siap, Pak. Selanjutnya, Dokter Erni, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dokter Yana. Mas Ahmad Sanusi ya, Mas. Iya, Bu. Ini kan tesis di bidang keuangan syariah ya, Mas ya. Iya, Bu. Nah, Ibu kurang melihat ada isu-isu syariah yang diangkat dalam tesis ini kecuali tempatnya saja. Betul nggak? Iya, betul, Bu. Betul ya, Mas ya. Ya, ya. Nah, jadi kontribusi tesis ini pada pengembangan keuangan syariah rasa-rasanya belum dapat di sini. Harusnya sisi syariahnya juga dimunculkan gitu loh Mas. Kalau kita lihat dari judul pengaruh peristiwa politik ya Mas ya. Eh, Ibu nggak terlalu paham kenapa ini diangkat sebagai variabel penelitian karena kita tahu pengangkatan direktur sebuah perbankan ya juga perbankan syariah ini sangat ketat diatur oleh regulator. Siapapun kepala daerah yang terpilih, mungkin dia hanya bisa menyodorkan nama saja gitu ya. Tapi kemudian nama-nama ini harus melalui proses yang sangat ketat di keputusan internal RUPS, kemudian pengajuan OJK, ada fit and proper test di OJK yang kita tahu ini lembaga independen yang mungkin juga kepala daerah tidak bisa intervensi di sini. Nah, apalagi direktur perbankan syariah, dia juga harus memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Nah, jadi peristiwa politik yang dimaksud di sini referensinya apa gitu, Mas? Apa referensinya? Apakah ada penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa seorang kepala daerah bisa mempengaruhi pergantian direktur sedemikian rupa? Lalu bagaimana regulator dalam hal ini OJK gitu ya. Kemudian di sini juga ada kalau di perbankan syariah itu ada pengawasan syariah oleh DPS kaitannya dengan eh, akad-akad, dengan fatwa-fatwa dan sebagainya. Kemudian yang kedua resiko kredit. Nah, karena ini penelitiannya di perbankan UUS syariah ya Mas ya, tentu berbeda risiko kredit pada bank konvensional dengan risiko kredit pada bank syariah. Betul nggak Mas? Eh, risiko kreditnya, Bu. Kalau sebenarnya, ya mohon maaf, Bu, ya. Di di SEOJK kan kalau saya tidak salah sebenarnya kan mohon maaf dari sisi risiko ada. Kalau bank konvensional itu mengelola 8 risiko. Kalau bank syariah itu 10 risiko. Tadi jawab aja. Beda Ya, nggak risiko kredit bank syariah sama konvensional ya atau tidak itu aja? Karena sama, waktu. Bu. Sama. Nah, ini yang perlu didalami Mas. Ada perbedaan. Kalau bank syariah pasti ada perbedaan karena kan dasarnya juga beda. Yang satu dasarnya bunga, yang satu dasarnya bagi hasil ya kan?
Iya Bu, iya Bu. Nah, itu ada perbedaan, Mas. Nah, itu belum muncul di sini. Makanya makanya kalau eh, risiko kredit pada bank syariah itu karena akad-akadnya juga yang digunakan berbeda, bukan bunga ya. Akad-akad mudarobah, musyarakah, akad salam. Kan dari situ muncul resikonya kan, Mas ya. Akad ijaroh, kan munculnya Iya, dari situ tuh. Nah, tentu perlakuannya agak berbeda dengan bank konvensional. iya. Demikian juga aplikasi produk pada bank syariah dengan bank konvensional, menurut Mas beda atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Kalau dari sisi apanya Bu, ya sisi pembuatannya ya pasti beda Bu. Mungkin di sisi akad-akadnya juga pasti beda Bu. Kalau Nah, produknya konvensional dengan syariah. Kalau yang syariah memang yang seperti yang disebutkan tadi pasti yang berproduk itu kan ada akadnya ya, apakah berdasarkan sistem mudharabah atau umpamanya produk pendanaan mudharabah kah, nah, itu nggak wasiat kah? muncul di sini. Ini yang digunakan indikator untuk bank konvensional. Tentu untuk bank syariah indikatornya masih ditambah, Mas. Oh baik Bu. Di bank konvensional kan diversifikasi produk itu kan prinsipnya komersial murni ya, Mas ya. Ya, nggak usah Tujuannya bunga untuk Bu. keuntungan. Nah, kalau di bank syariah itu tentu dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah. Misalnya dilarang diversifikasi pada produk-produk yang mengandung goror, Iya, riba, mesir gitu kan Mas ya. Kan iya, tidak semua juga bisa investasi seperti halnya konvensional. Pendekatan diversifikasinya juga berbeda ya kan Mas ya. iya, baik. Terus mitigasi resikonya juga berbeda. Nah, itu tidak muncul di sini gitu loh Mas. Ya, jadi ya, saya tambahin, saya revisi sekarang. Sehingga menurut Ibu kurang memberikan kontribusi pada pengembangan keuangan syariah sesuai dengan bidang yang Mas pilih ya Mas ya. Iya, Ini kan magister sains pada bidang keuangan syariah gitu ya. Iya, jadi isu-isu syariahnya sama sekali tidak muncul di sini, hanya tempatnya saja di UUS Sumatera Utara ya. Kemudian kompetensi Mas sebagai peneliti sekaligus praktisi yang paham syariah governance juga tidak tampak di sini dan tidak terlihat perbedaan apakah penelitian ini di bank konvensional atau di bank syariah juga tidak kelihatan. Mungkin itu Mas. baik, Eh, Pak Yana demikian terima kasih. baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Dr. Erni. Gimana, Mbak? Baik, Pak. Selanjutnya kita untuk penilaian masuk ke ruang penilaian ya, Pak. Di di invite aja Mbak naik. Eh, iya, Pak. Awalnya bisa di-invite, nanti selanjutnya nggak bisa di-invite, Pak. Jadi harus masuk sendiri gitu.
Baik, Pak Sanusi. Kami tadi sudah berdiskusi dan berunding ya. Pak Sanusi dinyatakan lulus ya Alhamdulillah. dengan nilai tadi 81,25. Betul ya, Bu ya? Iya benar. Ya, selamat ya Pak Sanusi. Jangan lupa tadi pesanannya Pak Oka, koreksi-koreksi itu dilakukan gitu. Dan Baik, dalam Pak. waktu Baik, sesingkat-singkatnya. Kan begitu. Semua baik, Bapak. masukan-masukan dari dosen. Dari ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Baik, ada yang mau disampaikan, Pak Sanusi? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Pak Sanusi, itu saya nambah satu lagi. Oh iya, Pak. Nggak nanya, cuma ini aja. Minta, itu judulnya diganti aja. Oh baik. Kalau tadi Bu, siapa tuh, Bu Yeni cuma mengenai penamaan Bang Sumut Uus apa Uus Bang Sumut itu. Kalau saya ganti semua aja lah ya. Tadi kan Anda bilang sendiri ini persepsi. Persepsi karyawan Uus Bang Sumut gitu kan terhadap nah gitu. Jadi jangan supaya juga menjawab pertanyaannya concernnya Bu siapa tadi Bu Erni ya. Bahwa ini kan dilaksanakan kebetulan di UUS Sumut, tapi sebenarnya bukan dilaksanakan di UUS Sumut, sebenarnya adalah respondennya Gawai yang karyawan. karyawan Sumut. Jadi sebenarnya ini adalah penelitian terhadap karyawan ya, bukan penelitian terhadap lembaga ya. Iya, Gitu Pak. ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya udah kalau Ya, tadi ya. tak Iya, disebutkan gitu. iya. Terima kasih, Pak. Baik, silahkan Pak Sanusi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Diana Aditya, Bapak Dr. Oka Widana, Ibu Dr. Yeni, Ibu Dr. Erni Juliana Al Hasan Nasution. Terima kasih saya ucapkan atas bimbingan, arahan, ya, perbaikan-perbaikan yang diberikan untuk kesempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan bimbingan dan arahan yang Bapak Ibu sampaikan bermanfaat bagi saya dan ya khususnya umat ya dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Terus mungkin itu aja kurang lebih saya mohon maaf atas segala salah dan hilap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Sanusi. Saya informasikan kembali untuk ketentuan sidangnya. Setiap mahasiswa diuji dengan durasi maksimal 60 menit, 15 menit presentasi, dan 45 menit tanggapan. Lalu mohon mahasiswa untuk merekam secara mandiri. Yang keempat, jangan lupa untuk mengisi berita acara sidangnya. Yang kelima, untuk revisi maksimal dilakukan 1 bulan, yaitu 16 September 2025 sudah harus diserahkan ke perpustakaan. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Mahmuda dengan pembimbing Ibu Erni. Silakan, kami persilakan kepada Ibu Erni